قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم جميعا. Puji dan syukur yang tiada henti kita panjatkan keharibaan Rabb kita Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat taufik, hidayah, inayah, riayahnya, tarbiyahnya Rabbil Alamin. Dan bagi kita orang-orang yang beriman, Allah itu Rabbul Mu'minina khasah, yang mengkhususkan hambanya yang beriman dengan nikmat hidayah. Barakah ilmu jamaah kaum muslimin dengan mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Barakatul amal, berkahnya sebuah amal dengan kembali kita menuntut ilmu setelahnya. Menghadiri majlis seperti ini jamaah kaum muslimin, kita berada dalam nikmat dari nikmatnya Allah Rabbul Alamin, yang hanya bisa dirasakan kegembiraan dan kesenangan hatinya hanya oleh mereka yang beriman. Raudhah min riyadhil jannah, taman dari taman syurganya Allah Rabbul Alamin. Idza ra'aitumuha farta'u fiha, kata Rasul. Kalau taman syurga itu kalian lewati, hendaknya kalian bergembala di dalamnya. Ditamsilkan seperti hewan ternak yang bergembala, yang dia tidak kembali ke tuan atau kandangnya kecuali dalam perut yang sudah kekenyangan. Malam ini jamaah kaum muslimin, azam kita tidak kembali dari majlis ini kecuali ada iman yang bertambah. Man kana billahi a'raf kana lahu akhwaf. Barang siapa yang makin mengenali Allah Rabbnya, maka dia makin takut kepadanya. Wali maghfiratihi arja wa atlab, untuk pengampunan Tuhannya dia makin berharap. Wali iqabihi ab'ada wa ajnab, dan untuk hukuman dan azab Tuhannya dia makin menjauhi. Kita di majlis tauhid, sebagaimana biasanya kita mengkaji kitab at-tauhid fi dawi aqidati al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kitab tauhid yang berlandaskan akidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita tutup jamaah kaum muslimin, dan itu yang saya minta ke jamaah sebelum saya tutup di pertemuan sebelumnya, untuk istiqamah membacakan doa yang diajarkan oleh baginda Rasul.
doa mengharapkan cintanya Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku meminta kepadamu cintamu. Arfa' ma yatanafasu ilaihil mutanafisun, kata Imam Ibnu Qayyim. Cinta Allah itu kedudukan yang paling tinggi yang bisa diraih oleh mereka yang berlomba untuk kebesaran. As'aluka hubbak. Tidak cukup, kata beliau, cinta Allah kalau kita tidak mencintai apa yang Allah cintai. Wa hubba ma tuhibbuk. Dan aku meminta kepadamu, ya Allah, cinta terhadap apa yang engkau cintai. Di situ, kata beliau dalam Ighasatul Lahafan, terletak perbedaan antara orang beriman. Makin kencang kita mencintai apa yang Allah cintai, itulah derajat kita di sisi Allah. Tadi pagi ketika murajaah materi lain, saya dapat syairnya dari si Majnun Laila, dari kisah negeri 1001 malam Baghdad. Amir namanya, yang gila kepada perempuan, dan dia mengatakan dalam satu bait syairnya, aku mencintai Laila, bahkan aku mencintai dinding-dinding rumahnya. Menahan cinta itu. Kalau cinta Allah, kita harus mencintai apa yang Allah cintai. Dan tidak ada yang lebih Allah cintai untuk hambanya kecuali mimma aftaratu alaih, kecuali apa yang sudah aku wajibkan. Wa ma taqarraba ilayya al-'abdu bin nawafil hatta uhibbah. Kalau kita makin mendekatkan diri kita dengan sunnah, nawafil, nafilah, Allah mengatakan aku akan sangat mencintai. Mencintai semua yang Allah cintai. Dan membenci apa yang Allah benci. Imam Asy-Syafi'i di penutup bab cinta ini, beliau mengatakan, kalau sekiranya kita harus mencintai apa yang Allah cintai, dan yang paling besar di sisi Allah, kata beliau, min ahli ta'atihi ahakkuhum min ahli ta'atihi bil fadilah anfa'uhum li jama'atil muslimin. Ketika kita harus memilih apa yang harus kita cintai, kata Al-Imam Asy-Syafi'i dalam maka yang paling patut kita cintai, kata beliau, yang paling bermanfaat untuk kaum muslimin. Bukan ibadah fardiyah yang sifatnya individual antara kita dengan Allah, tapi ibadah sosial yang punya kebaikannya berefek kepada masyarakat secara luas. Maka dari sini, kata beliau, Allah sangat mencintai imam adilin, pemimpin yang adil. Bagi Anda yang punya jabatan, masih diberikan kesempatan, yang Anda berada di atasnya hari ini, itu sangat Allah cintai. Yauma la dhilla illa dhilluh. Ketika tidak ada naungan di hari kiamat nantinya, yang ada cuma naungan Allah. Allah khususkan Anda sebagai orang yang pertama kali mendapatkan naungan, imam adil. Besar itu jamaah.
Beliau mengatakan au alimin mujtahid, atau ahli ilmu, karena manfaatnya yang besar untuk kaum muslimin. Kita mencintai ahli ilmu, mencintai para ulama, mencintai orang saleh. Uhibbu salihina wa lastu minhum. Aku mencintai orang saleh, walaupun aku tahu aku bukan bagian dari mereka itu. Alim. Kita punya putra putri di rumah yang masih belia. Nyatanya katilat kadang, Pak. Jadikan ambisi kita menjadikan dia alim rabbani. Karena begitu besar cinta Allah untuk posisi alim. Au mu'inin li ammatihim wa khassatihim. Orang yang hadir membantu kebutuhan kaum muslimin dalam kegiatan-kegiatan sosial, dakwah, keilmuan, pendidikan. Beliau mengatakan wadzalika, itu sebabnya kata beliau, ta'ata haula'i ta'atun ammatun katsira. Ketaatan mereka, kata beliau, itu ketaatan untuk segenap umat manusia, Pak. Bermanfaat untuk semua, Pak. Di sini targhib, memilih dalam cinta, memahami apa yang harus kita cintai lebih dibandingkan yang lain. Dalam satu pernyataannya Al-Imam Asy-Syafi'i yang sedang kita kaji nukilannya, beliau mengatakan, sungguh bagiku mengulang ilmu itu lebih aku cintai dibandingkan aku mendirikan salat sunnah. Itu fikih cerdas, careng, Pak. Senada dengan itu baginda Rasul kita mengatakan, wallah, demi Allah, kata beliau, dibandingkan beriktikaf di masjidku ini, lebih aku utamakan keluar menjawab hajah dan kebutuhan kaum muslimin. Jadi dalam cinta ini juga butuh fiqhul mahabbah, fikih cinta. Mana yang harus kita kedepankan, mana yang harus kita dahulukan, dan semua porosnya itu kembali ke cintanya Allah Rabbul Alamin, apa yang Allah cintai. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kita lanjutkan bab yang pengarangnya di sini mengatakan firman Allah. Di pengarangnya mengikuti jejak Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang seringkali memberikan judul bab itu dengan nomor ayat. Hana judul bab langsung ayat. Babnya tentang tawakal. Ini inti tauhid, inti iman, dan hampir semua pintu kita tertutup dalam bab ini. Tawakkal 'ala Allah, jima'ul iman. Kesempurnaan iman, keseluruhan iman, segenap iman. Iman itulah tawakal. Surga Allah yang ada di bumi. Ini yang sedang kita kaji malam ini. Allah punya surga di bumi. Yang dapat dari hambanya cuma sedikit. Yang tahu dari hambanya hanya sedikit. Surga Allah di bumi, Pak. Orang yang hidup dengan ketenangan, hati damai, la khaufu alaihim, la hamma lahum, wa la husna lahum. Tidak ada kesedihan untuk yang sudah lampau, tidak ada kegundahan untuk yang akan datang. Na urung mudib lagi nya. Nah,
dia hidup dalam surga Allah di bumi. Kenapa? Karena dia punya tawakal. Nyalung kenang Pak, drone kenang, semua jamaah kena itu. Karena kita belum dapat surga Allah itu. Tamudib orangnya susah ke Tisingah. Ada yang sudah punya gaji bulan ini, tapi masih takut ketika melihat anaknya yang masih kecil. Dia tuntut pensiun anak kiban. Tak pernah tenang kita hidup. Sedih untuk yang sudah berlalu, gundah dan takut untuk yang akan datang. Ini obatnya cuma satu, tawakal 'alallah. Bertawakallah itu. Ini yang sedang kita kaji jamaah kaum muslimin. Kita baca ayatnya. Bab qaulihi ta'ala, wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Lain haik nafai ayatnya jin nafai baca. Tawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah kalian bertawakallah, kata Allah, perintah wajib. In kuntum mu'minin, kalau sekiranya kalian beriman. Menyedron beriman, Anda harus bertawakal. Ini syarat. Nya nejak baklung lon pumulia dron. Nya hana nejak hana lon pumulia. Kalau kamu datang, aku akan memberimu hadiah. Berarti hadiahnya syarat untuk mendapatkan hadiah datang. Itu makna dan fungsi in syartiyah, syarat. Ini syarat iman. Hana tawakal, hana iman. Tinggi iman, tinggi tawakal. Rendah iman, rendah tawakal. Iman kita itu berpusat di tawakal. Makin tinggi iman, makin tinggi tawakal. Makin rendah tawakal. Maka Imam Sa'id Ibn Jubair mengatakan jima'ul iman. Jangan bicara tentang iman kalau kamu belum bertawakal. Karena semua iman itu ada di tawakal. Nanti kita kupas, kok bisa semua iman itu ada di tawakal. Materi ini sangat relevan dengan kondisi kita, apalagi kita hidup di zaman yang ketergantungan terhadap makhluk, barang luar biasa, Pak. Mesti ada juga ada HP, Pak. HP mesti ada juga ada, Pak. Ketergantungan dengan makhluk di level yang sudah, ini level ya. Kalau bukan akhir level, Pak. Butuh bab tawakal. Ini perlu kita pilih, Pak. Semua iman itu ditawakal. Apa itu tawakal? Tawakal itu ketika saya menjadikan seseorang sebagai wakil saya, tempat saya menggantungkan harapan. Nyoba drone. Itu tawakal secara bahasa. Secara istilah dalam tauhid, tawakal itu didefinisikan oleh para ulama dengan i'timadul qalbi 'ala Allah wahdahu. Hati kita cuma bergantung dengan Allah saja. Itu tawakal. Hati dia cuma berpegang dengan Allah. Kalau kita mengupas ayat lain, Allah mengatakan fahuwa hasbuh,
sebenarnya itu sudah lebih cukup Pak. Itu tawakal. Mumat hati ba Allah. Iktimad, ketergantungan hati dengan Allah. Kok bisa lahir tawakal? Bagaimana caranya supaya tawakal ini lahir? Anda bergantung dengan seseorang itu kenapa? Kenapa kita mau bergantung kepada seseorang atau sesuatu? Para ulama mengatakan 3 alasan kenapa kita bergantung pada sesuatu. Dan 3 alasan itu hanya ada pada Allah, Pak. Alasan yang pertama, kenapa kita bergantung kepada sesuatu? Karena sesuatu itu peduli kepada kita, Pak. Kira-kira betul ya? Kalau sesuatu itu nggak peduli, mau nggak kita bergantung? Hai peremun kelung, udah nepegah bak tungku fulan, baik tungku fulan hanai peremun kelung, dia nggak peduli, Pak. Ketika kita bergantung pada sesuatu karena kita yakin dia peduli dulu. Itu yang pertama. Sebelum kita lanjut, siapa yang paling peduli dengan kita? Allah. Siapa yang paling sayang dengan kita? Allah. Siapa yang paling perhatian dengan hamba? Allah, Pak. Ada manusia yang peduli dengan kita, Pak? Tidak ada. Kalau dia peduli pun, dalam hadis, sebesar-besar pedulian orang tua dan Allah lebih peduli. Jadi ketika datang tawanan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita hitam, ibu-ibu yang dia menyusui bayinya, dan siapapun bayi yang dia jumpai itu diambil, didekatkan ke dirinya dan disusui. Para sahabat nonton terkejut. Luar biasa wanita itu, siapapun yang lewat disusui, dikasih susuan. Rasul mengatakan, "Dzaka a'jabu ilaikum." Itu lebih kalian terkejut, padahal Allah lebih dari itu. Jadi kalau bicara tentang peduli, tentang sayang, tentang perhatian, itu Allah, Pak. Yang kedua, kenapa kita bergantung pada sesuatu? Para ulama mengatakan, karena sesuatu itu mampu tahu, mampu mewujudkan apa yang kita inginkan. Siapa yang punya sifat itu? Allah. Walahu ghaibus samawati wal ardh wa ilaihi turja'ul amru kulluhu. Yang tahu perkara langit dan bumi, yang nampak, yang tidak nampak, yang tersembunyi, dan semua urusan hambanya kembali kepadanya. Siapa? Allah. Allah. Yang tahu Allah, yang mampu juga Allah. Kenapa Allah marah kalau kita cari selain Allah? Wala tattakhidhu min duni wakila. Jangan kalian ambil selainku sebagai tempat bergantung. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semua alasan ketergantungan kita itu hanya ada pada Allah Rabbul Alamin. Maka Allah katakan di sini, wa 'alallah fatawakkalu. Tawakal kalian itu harus hanya kepada Allah. In kuntum mu'minin. Kalau kalian itu betul-betul orang beriman. Ini yang disebutkan cuma 2 ayat, Pak. Saya coba kaji misalnya ayat
tawakal itu selalu dibarengi dengan apa? Menariknya ketika saya telusuri lebih lanjut, rupanya semua sifat keimanan itu dikaitkan dengan tawakal. Ini pelajaran penting, nanti akan saya sampaikan. Dalam ayat yang lain, tawakal itu dikaitkan dengan ibadah. Dalam ayat yang lain, tawakal itu dikaitkan dengan Islam, dikaitkan dengan ihsan, dikaitkan dengan takwa. Semua level keimanan itu Allah menutupi pesannya tawakal kepada Allah, Pak. Rupanya ini yang sering kita tidak menghadirkan, Pak. Kenapa ibadah kita itu tidak berbuah? Padahal sederhananya jamaah, itu tiap kita sholat kita bacakan itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu kita punya apa? Iyyaka nasta'in. Taat tanpa tawakal tidak bisa, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu', enggak bisa. Kalau kamu punya ibadah tapi tawakal tidak punya, bisa jadi kata beliau yang kamu dapati dari ibadahmu tidak sebanding dengan apa yang kamu kehilangan dari hilangnya tawakalmu. Jadi ibadah dibarengi dengan tawakal, isti'anah. Tarkul ma'siyah, meninggalkan maksiat. Ini rumus. Kalau mau betul-betul meninggalkan maksiat, langkah pertamanya apa? Kuatkan tawakal. Nanti coba dikaji itu kisah Nabiullah Yusuf. Puncak maksiat, kesempatan berbuat maksiat, keinginan berbuat maksiat, laqad hamma bihi wa hamma biha. Yusuf ingin, wanita itu juga pingin. Warawadat huwallati fi baitiha, dan dia menginginkan Yusuf, pintu ditutup, semua kesempatan sudah tersedia. Apa kata Yusuf? Ma'adallah. Itu tawakal, Pak. Aku berlindung kepada Allah. Ini rumus bagi yang ingin meninggalkan maksiat. Kemarin di kelas saya ngajar di luar sekolah negeri. Tema kita jujur, asyik. Sudah 3 pertemuan saya doktrin siswa harus jujur. Di akhir pertemuan yang laki-laki saya kumpulkan ada sekitar 40 siswa. Jujur. Siapa yang tidak pernah menonton yang haram? Ronana, nah Ustaz. Ronana, nah Ustaz. Dari puluh ro, lehepluh sikurung ro, mandum pegana. Yang menarik bukan di situ, itu anak kita di rumah juga ada, Pak. Teman tanya tagai tengah. Nah, dengan kejujuran itu mereka bertanya, Ustaz, kiban cara bejut kamu bahataya. Kalau saya bilang, kamu kuatkan imanmu, kamu jangan nonton itu, kamu jangan buat itu, gak ada. Sehingga kita loh, saya katakan nggak ada cara kecuali satu cara, ikuti cara Yusuf. Tawakkal ala Allah, kembalikan kepada Allah. A'udzubillah, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi qad ahsana maswaya, innahu la yuhibbudz zalimin. Yang nggak ada, Pak. Kita pikir cara, kita cari cara, kita tidak pernah menjadikan langkah pertama untuk itu tawakal kepada Allah, Pak. Padahal itu maksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kita salat ibadah tapi tidak khusyuk?
Karena salat kita nggak ada tawakal. Kalau madhab kita Syafi'i, itu sunnah kata beliau. Bukan sunnah sekali untuk satu salat, tapi setiap rakaat salat, sebelum kamu membaca Al-Fatihah, hendaknya kamu mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samiil alim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Kalau madhab Syafi'i yang tip rakaat payah tak baca 3, Pak. Tak budah rakaat kedua tak baca 3 tu, rakaat ketiga tak baca 3 tu. Itu sebenarnya inti ibadah, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, kalau kamu berbicara tentang ibadah tanpa tawakal, dusta, Pak. Ibadahmu tidak dapat, yang kamu dapat tidak sebanding dengan apa yang kamu kehilangan dari kehilangannya tawakal. Mumat Pak Allah yang hana, Pak. Ibadah ada tapi mumat hana, Pak. Meninggalkan maksiat tapi kita tidak bergantungkan kepada Allah. Akhirnya maksiat itu kita ulangi lagi. Padahal kita sadar jiwa dan hati kita baina asabi'ir rahman, hanya berada di jari jemarinya Allah. Yukallibuha kaifa yasha. Allah membolak-balikkan hati itu sebagaimana Allah kehendaki, Pak. Sebenarnya semuanya sama Allah. Maka ini jima'ul iman. Ini harus belajar banyak untuk bisa bertawakal. Harus belajar banyak untuk yakin dengan Allah. Menggantungkan semuanya kepada Allah. Kalau ini hilang dengan kondisi dunia lagi nyopak tip uro sakit ulai dah. Mumang sakit ulai, Pak. Gop yang mu perang tayo hana tengah malam. Karena tawakalnya hilang. Bukan tawakul. Beda tawakal dengan tasydid dengan tawakul. Rasul mengatakan ahlul Yaman mereka tidak bertawakal, itu tawakul. Ahlul Yaman itu kami tahu hidup di Yaman, bagaimana tawakalnya masyarakat Yaman. Tapi Nabi mengatakan mereka bukan bertawakal, mereka bertawakul. Beda, Pak. Di Yaman itu kalau kita di San'a, paling enak belanja itu di San'a, ibu kota Yaman. Kalau kita cari apotik, itu satu ruas jalan, sepanjang jalan, mandum apotik, Pak. Kalau Anda cari toko kelontong, itu sepanjang jalan, itu semuanya toko kelontong, Pak. Kita orang Indonesia di awal-awal tiba kita bertanya ke pedagangnya, cuman hanayon di samping mandumi mekat barang ron, Pak. Mereka mengatakan Allah pemberi rezeki puya. Dulu di masa baginda Rasul mereka pergi haji, membawa perlengkapan yang cukup bahkan lebih, makanan luar biasa, kendaraan yang bagus, tapi sepanjang jalan mereka bersedekah. Pak jalan sedekah, so yang hana bu nyepat bu, so yang hana i nyepat i, Pak. Dan ketika mereka kembali dari haji, mereka jadi peminta minta. Payah laki ada bagus. Nabi ibu baca, Nabi i baca, itu tawakal, bukan tawakal. Tawakal itu dengan akhdus sebab, mengambil sebab. Keliru kalau tawakal ini justru membuat kita jadi pemalas. Nabi bengah suput berlindung dari sifat malas. A'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku minta perlindunganmu dari malas. Paham sifat tawakal itu makin meningkatkan etos kerja kita, Pak. Karena tawakal ini taat. Dan kita tahu itu melakukan sebab yang disyariatkan
juga taat. Orang taat itu akan mengumpulkan dua ketaatan itu. Tawakal iman kita kepada Allah, ini buktinya tawakal. Iman kita kepada baginda Rasulullah, syahadah anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu buktinya ikhtiar, ambil sebab. Makanya baginda Rasul dalam hadis ini untuk menjawab, kadangkala di luar itu ada yang berprasangka salah seperti itu. Kenapa umat ini diajarkan bab tawakal? Kabeh beadu murung. Baca-baca tawakal, baca-baca Allah. Padahal sejatinya makin bagus iman kita dalam konsep tawakal ini, kita makin kencang bekerja. Karena baginda Rasul mengumpamakan tawakal itu, idza tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau betul-betul kalian bertawakal, kata Rasul, maka Allah akan memberikan rizki kepada kalian seperti Allah berikan rizki kepada burung. Lagi cicim. Apa kelanjutan hadisnya? Taghdu khimasa, au taruhu khimasan, au taghdu khimasan, wa taruhu bitana. Pagi, taghdu itu keluar pagi, Pak. Ban bengah itu cicim. Perutnya kosong. Ketika menjelang akhir siang atau menjelang memasuknya malam, pulang dia dalam kondisi perutnya terisi. Jangan tertawakan mereka yang bekerja keluar dari pagi, pulang menjelang malam. Mereka sedang melakukan apa yang Rasul sabdakan. Cicim itu bit ban tebrit benga iwo ketika menjelang malam. Yang mencari nafkah dari pagi hingga menjelang malamnya, sedikit pun tidak berkurang darinya nilai tawakal kalau sekiranya dia menggantungkan itu kepada Rabb-nya. Kadang-kala tanya nangon yang kerja dari bengah tebit rap malam iwa pu kerja tapi hana mumat ba Allah mubacut ba nyan mumat ba Allah ba taghdu khimasan wa taruhu bitana, menjelang malam dia balik dalam kondisi dia terisi. Bekerja tidak dia bekerja, mencari tidak burung untuk mencari. Dan baginda Rasul kita itu berjalan di pasar. Gemekar Rasulullah berjalan di pasar, dicela oleh kafir Quraisy. Kenapa Nabi itu yang berjalan di pasar? Kenapa tidak dikirim kepada kami malaikat? Padahal itulah konsep kenabian supaya bisa menjadi teladan. Ini bukan pemahaman yang lurus. Ketika Anda memahami tawakal kemudian tidak mau bekerja, mengembalikan urusannya kepada Allah. Kalau Anda beriman kepada Allah, tawakal, bergantung hanya kepada Allah. Dan kalau kamu mengimani baginda Rasul, kamu juga harus mengambil ikhtiar. Cacat tawakalmu kalau tawakal itu justru menghilangkan ikhtiar. Begitu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah dengan izin Allah Ta'ala di pertemuan selanjutnya kita sempurnakan pembahasan tawakal yang sudah disebutkan oleh penulis kitab kita ini. Mudah-mudahan Allah berkahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.